hari ini saya kasih judul Ebenezer. God reaches out to rescue us. Ya, tema kita bulan ini reaching out. Dan saya lagi dapat rema tentang Ebenezer. Kita lihat Ebenezer itu apa ya nanti. Oke, kita akan baca firman Tuhan pagi ini dari 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 14 ya. Ini judulnya tentang orang Filistin terpukul kalah di dekat Mispa. Ya, kita baca sama-sama. Saya sudah sediakan di sini. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Ayat 3, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ayat 4. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru kepada kami, kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul kalah sampai ke hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di atas antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. 13. Demikianlah Tuhan, orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Panjang ya saudara, mari kita biasakan baca firman Tuhan sepanjang itu ya. Nah dari sini kita mau lihat bagaimana kita bisa merefleksikan apa yang terjadi di kisah ini. Mari kita refleksikan bacaan kita pagi ini dalam hidup kita pribadi masing-masing. Nah masalah yang dihadapi bangsa Israel saat itu adalah mereka hidup dalam tekanan dan kekalahan. Ya, mereka hidup dalam tekanan dan kekalahan dan gak tanggung-tanggung 20 tahun. Makanya saat itu orang lain bangsa Israel, kalau kita lihat di ayat 2, berlalulah waktu yang cukup lama ya ini 20 tahun dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Kata mengeluh ini dalam bahasa aslinya pakai kata nahah. Nahah itu artinya meratap, meraung-raung. Kalau kita sangat emosional ya. Meraung-raung, meratap. Kenapa? Karena sudah tidak tahan dengan apa yang terjadi. Nah, mari kita self check saat ini. Kita lihat sama diri kita sendiri. Mungkin tahun ini
Ya, saudara cek dari diri sendiri. Mungkin tahun ini kita banyak mengalami gempuran-gempuran, banyak mengalami pressure, banyak mengalami kekalahan bahkan. Dan mungkin tahun ini kita banyak mengalami kekalahan dalam hal iman. Mungkin kita kalah dalam hal iman. Maksudnya apa? Saudara mungkin sulit untuk percaya kalau Tuhan tuh sanggup menolong. Coba cek, tahun ini kita bisa percaya nggak? Atau kita lebih banyak khawatirnya? Kita lebih banyak takutnya, ya? Atau jangan-jangan kita malah tidak memasukkan Tuhan dalam perencanaan kita, dalam pekerjaan kita, dalam daftar kebutuhanmu tuh nggak ada Tuhan di situ. Atau kita juga mungkin mengalami kekalahan dalam hal pengharapan. Kita selama ini mungkin nggak sadar bahwa kita menaruh pengharapan sebatas kemampuan kita. Waktu kita menyandarkan diri kita pada kemampuan kita, karena kemampuan kita ini terbatas, dengan kata lain kita sedang bersandar pada ketidakmampuan kita. Kita sedang bersandar pada keterbatasan kita. Lalu kita juga mungkin kalah dalam hal kasih. Saudara mungkin merasa gak ada yang bisa mengasihi saudara. Gak ada yang care sama saudara. Saudara mungkin merasa bahwa Tuhan gak mengasihi. Mungkin kau bertanya-tanya tahun ini, Tuhan sayang gak ya sama aku? Waktu kita mulai mempertanyakan itu, kita sedang menuju dalam kekalahan dalam kasih. Dan karena itu saudara mengalami kekecewaan dan kemarahan. Dan mungkin kepahitan. Karena merasa bahwa saudara gak dikasihi. Yang lebih parahnya lagi, berapa banyak dari kita, jangankan mengasihi orang, jangankan mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri pun kita gak bisa. Nah pertanyaannya, kenapa bisa mengalami kekalahan demi kekalahan? Pertanyaan yang dialami bangsa Israel saat itu, kenapa mereka hidup dalam kekalahan selama 20 tahun, selama itu, ya. Penyebabnya karena ini, karena mereka mendua hati. Ya, bangsa Israel saat itu mendua hati. Mendua hati itu saudara, bahasa sekarangnya itu selingkuh. Selingkuh itu artinya gini, saudara masih punya pasangan nih, tapi punya pasangan lain, tapi yang ini gak ditinggalin. Itu namanya selingkuh. Bangsa Israel mendua hati. Kalau kita perhatikan ya, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, ayat 3, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asytoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Bangsa Israel ini waktu itu bukan meninggalkan Tuhan, mereka tetap percaya sama Tuhan, tapi ada allah lain, seperti orang selingkuh. Nah, yang mereka sembah itu saat itu adalah dewa-dewa, ya, Allah-Allah lain, Allah-Allah bangsa lain, Baal, Asytoret, Asyerah. Itu adalah dewa-dewa yang kalau saya pelajari itu berhubungan dengan kebutuhan dasar orang. Jadi istilahnya gini, mungkin kalau saya boleh gambarkan saat itu bangsa Israel tuh mereka beribadah kepada Tuhan itu hanya sebagai tradisi karena turun-temurun. Tapi kalau soal kerjaan hari-hari, pekerjaan, keluarga, hari-hari mereka ikutin dewa-dewa bangsa lain, Baal, Asytoret dan lain-lain. Ya, ini kalau kita bisa refleksikan dengan diri kita, mungkin selama ini kita juga seperti itu. Kita percaya Tuhan sih, kita ke gereja sih, pelayanan sih, tapi itu kalau hari Minggu. Atau hari-hari misalnya LCC. Tapi hari-hari lain, keseharianmu, di kantormu, di rumahmu, ada yang lain yang saudara anggap lebih penting dari Tuhan. Dan biasanya kita gak sadar. Bagaimana bisa? Nah ini kita mau lihat, Tim Keller menjelaskannya dengan sangat-sangat gamblang. Ya. The human heart is an idol factory. Hati manusia itu adalah pabrik berhala, ya, di mana berhala itu diproduksi. Saudara, saya tanya, kalau satu barang diproduksi di pabrik, dia menghasilkannya 1 apa 2? Enggak 1, enggak 2, mungkin enggak 100 juga, ribuan, massal, masif. Hati manusia itu pabriknya berhala, artinya ada banyak berhala di hati manusia, ya.
that takes good things like successful career, love, material possessions, and even family. Nah, itu semua tuh berkat loh. Kita punya karir yang sukses, berkat bukan? Kita di sini pasti percaya itu berkat. Kita punya hubungan yang baik dengan orang-orang, mungkin sahabat-sahabat yang mengasihi kita, itu berkat bukan? Berkat. Kita mungkin dipercayakan keuangan yang baik, lalu juga mungkin kita dipercayakan dengan bahkan keluarga yang kita kasihi. Itu semua berkat. Lihat ya, semua hal ini baik. Sampai di titik ini baik. Tapi kelanjutannya kita lihat. Turns them into ultimate things. Kita merubah ya. Hal-hal yang baik itu, yang berkat Tuhan itu kita jadikan yang utama. Padahal mereka cuma berkat pemberian Tuhan. Nah, kalau saudara perhatikan semua berkat yang baik itu, hati kita ubah jadi yang utama dan kita dewakan ya. Our hearts deify them as the center of our lives. Kita mengubah berkat itu jadi center of our life. Karir kita jadi center. Berkarir boleh, tapi kalau karir kita jadi center of our life selain dari Tuhan, tanda tanya. Keluarga kita, anak-anak kita, siapa yang gak sayang? Tuhan, oh ini kan berkat, aku harus jagain, aku harus rawat. Betul. Tapi kalau anakmu, keluargamu, jadi pusat hidupmu selain dari Tuhan, ini banyak loh yang dialami tanpa disadari. Jangan-jangan keluargamu jadi berhalamu, ya. Keuanganmu, lingkunganmu, pertemananmu, nyaman, ya. Nah makanya ini yang perlu kita lihat. Because we think, kelanjutannya ya. Because we think that they can give us significance and security. Kita pikir semua hal itu, karir yang bagus, keuangan yang bagus, keluarga yang manis, teman-teman yang asik. Kita pikir semua itu membuat hidup kita berarti. Kalau nggak ada itu hidup kita nggak berarti. Ya. Kita pikir semua itu memberikan safety and fulfillment. Kita merasa nyaman, kita merasa puas. Oh puas nih. Makanya hidupnya ngejar apa nggak jelas kenapa. Belum merasa puas. Kita mencari kepuasannya di hal lain selain daripada Tuhan. Dan Yeremia 17 ayat 9 jelas-jelas ini firman Tuhan yang bilang ya, bukan saya. Firman Tuhan bilang betapa liciknya hati. Kenapa dibilang licik? Karena suka gitu. Kita pikir, yaitu contohnya ya, keluarga, kita ngurus keluarga, salah nggak? Enggak, itu bentuk tanggung jawab kita sama keluarga. Tapi kalau keluarga sudah menjadi segalanya, menggantikan Tuhan, liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, ini penyebabnya. Bahwa manusia menduakan Tuhan. Nah, kalau kita lihat berhala-berhala di hati itu apa? Mungkin kita pikir berhala itu dewa Baal, itu ada patungnya. Zaman sekarang, berhalanya itu nggak kelihatan. Malah justru karena nggak kelihatan ini bahaya. Ada 4 raja berhala saya bisa bilangnya ya, kategori besar. Bentuknya macam-macam. Tapi biasanya kalau diurut-urutin itu dari 4 ini. Ya, berhala itu yang pertama comfort. Ini hal baik. Emang nggak boleh Kak nyaman? Boleh banget ya. Tapi kalau kenyamanan kita lebih utama dari Tuhan, itu yang jadi berhala. Saudara ngeceknya gimana? Waktu keadaanmu baik-baik, waktu engkau keadaannya semuanya baik, saya tanya, saudara cari Tuhan sungguh-sungguh nggak? Kadang-kadang dalam keadaan susah, wah kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Semua ibadah diikutin, semua doa, semua segala macam diikutin. Waktu keadaan baik kita masih cari Tuhan seperti itu enggak? Kalau kita enggak cari Tuhan dalam keadaan baik, berarti comfort itu lagi jadi berhala buat kita. Kenyamanan itu jadi berhala buat kita. Kita enggak cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, approval atau penerimaan orang lain. Ini juga hal yang baik. Dikasihi, diterima. Kalau kita lakukan itu supaya dianggap sukses, supaya dianggap pinter, supaya dianggap baik, supaya dianggap rohani, maka
approval itu jadi berhala di hati kita, menggantikan Tuhan. Yang ketiga, kontrol. Kita merasa segala sesuatu harus berjalan seperti maunya kita. Kita ikut Tuhan, kita rajin ke gereja, kita pikir kalau kita udah melayani, kita ikut Tuhan, harusnya keadaan baik-baik aja. Tapi ternyata tidak seperti itu. Terus kita kecewa. Yang keempat, power. Kita berpikir kalau kita punya kerjaan, punya uang mungkin, kita punya teman-teman banyak, kita punya keluarga yang oke, kita aman, kita punya power. Selama itu menggantikan Tuhan di hati kita, maka itu jadi berhala. Makanya seringkali Tuhan izinkan kita berproses di luar kenyamanan, di luar kendali, ada hal terjadi di luar kendali kita. Supaya apa? Supaya kita lihat siapa yang menguasai hati kita. Nah, akarnya tuh apa dari dua itu tadi? Akarnya itu karena dulu bangsa Israel itu tidak menempatkan Tuhan di tempat yang semestinya. Kalau kita lihat di ayat yang pertama, orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab di atas bukit, dan Eleazar anaknya dikuduskan menjaga tabut itu. Kalau kita lihat mungkin ini kayak biasa aja. Tabut. Jadi konteksnya gini saudara. Bangsa Israel tuh habis dikalahkan bangsa Filistin sampai tabut Tuhan tuh dirampas sama bangsa Filistin. Akhirnya direbut kembali, tapi dibawa ke rumah Abinadab. Nah, ini sebetulnya di ayat 1 ini semua ada 3 kesalahan. Kenapa? Tabut perjanjian yang pertama harusnya ditempatkan di bait Allah, bukan di rumah orang saat itu. Ya, ini udah salah. Lalu yang kedua, bait Allah itu ditempatkan di Yerusalem, bukan di kota lain. Ini di Kiryat Yearim. Yang ketiga, yang boleh menjaga tabut itu hanya keturunan imam dan keturunannya. Eleazar ini beberapa ahli Alkitab berkata ini tidak diketahui dia keturunan imam atau bukan. Gak boleh sembarangan, ya. Nah, sekarang pertanyaannya untuk kita refleksi, di mana kita tempatkan Tuhan? Kita tempatkan Tuhan di pusat hidup kita, atau Tuhan hanya kalau kita hari Minggu lah, hari-hari biasa kita nggak ingat ada Tuhan. Nah, kabar baiknya adalah ini saudara, saat itu ya untuk dapat pengampunan mereka harus lakukan ini. Pertama mereka bertobat, lalu mereka berpuasa menyesali dosanya. Lalu mereka harus minta imam, dalam hal ini mereka minta Samuel untuk kasih korban tebusan. Nah, yang Samuel berikan itu domba yang menyusu, domba yang tidak bersalah, yang innocent. Ya, ini gambaran masa itu. Tapi di perjanjian baru dan saat ini, pengampunan yang kita terima itu gak harus lakukan 3 hal itu tadi. Kita gak harus kasih korban-korban lagi sama Tuhan. Tapi justru dibalik, pengampunan didapatkan dimulai dari penebusan Yesus. Karena Yesus yang sudah jadi korban tebusan bagi kita. Nah, karena korban tebusan itu, maka kita semua bisa menyesali dosa kita dan bertobat. Jadi kalau di perjanjian baru sekarang, pengampunan kita itu bukan kita bertobat supaya kita dapat penebusan dan minta ampun. Tapi justru karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita, ada janji pengampunan sehingga kita bisa mendapat pengampunan itu. Baru kita bertobat. Nah, ini yang jadi berkat untuk kita, bahwa kita kembali kepada Injil. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Yohanes 1 ayat 29. Yesus yang sudah menjadi penebus bagi kita. Makanya Natal ini bukan soal bayi Yesus datang ke dunia, kita rayakan rame-rame. Natal bicara soal Yesus datang menjadi korban tebusan, supaya kita bisa memperoleh pengampunan dosa. Nah, yang kedua, kita menyesali dosa setelah kita menerima pengampunan. Kita tahu bahwa Yesus sudah mati buat kita. Baru kita bisa menyesali dosa-dosa kita. Nah, pengakuan dosa dan pertobatan itu ternyata
sangat vital dalam menjaga hubungan dengan Tuhan. Makanya puasa itu termasuk salah satu disiplin rohani yang perlu dibangun. Selain merenungkan dan membaca firman Tuhan dan berdoa. Nah, berikutnya, bertobat. Pertobatan kita itu bukan one time event, ya. Oh, dulu waktu terima Yesus saya udah bertobat. Ya udah, habis itu nggak pernah bertobat lagi sampai sekarang. Pertobatan itu setiap hari. Cuma pertobatan di hati itu kan nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Kita bertobat, kita bilang kita bertobat. Tapi dari mana orang tahu kita bertobat? Dari outward, dari sikap, perilaku, perbuatannya berubah enggak? Kita perlu menyesali dosa kalau kita mau sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ternyata jadi Mispa, Yesana, Ebenezer itu sebenarnya 3 kota yang berbeda. Ternyata Mispa itu artinya adalah ini, pemisahan dan pertobatan. Karena apa? Karena di Mispa itu tempat di mana Yakub berpisah dengan Laban. Dan di Mispa itu juga tempat di mana bangsa Israel berkumpul dan bertobat kepada Tuhan. Jadi banyak ahli Alkitab menafsirkan Mispa ini adalah simbol atau lambang dari pemisahan dan pertobatan. Dan Yesana artinya adalah storage atau tempat penyimpanan. Saya menafsirkan ini berkat, bukan hanya materi, storage hikmat, storage kesehatan, ya, berkat yang Tuhan berikan. Antara Mispa dan Yesana, Samuel mendirikan batu monumen untuk mengingat bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer. Jadi saudara, antara pertobatan dan berkat Tuhan ada pertolongan Tuhan. Kita bertobat itu nggak bisa sendiri, kita butuh pertolongan Tuhan. Amin. Kita dapat berkat itu juga dari pertolongan Tuhan. Nata, ini adalah mujizat pertolongan buat siapapun yang butuh pertolongan, yang butuh juru selamat. Karena itu C.S. Lewis ini bagus menurut saya, menyimpulkan arti Natal. The Son of God became a man to enable men to become sons of God.